Jika mau ada terobosan dalam hidupmu, jangan abaikan satu hal ini. Jika ingin mengalami suatu terobosan, keberhasilan dalam hidupmu, Anda harus lakukan hal yang satu ini. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ada yang membuat hidup kita tidak bisa mengalami terobosan dan tidak bisa mengalami suatu keberhasilan yang disebabkan adanya sebuah program lama yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Di mana kita sudah tahu bahwa pikiran bawah sadar kita itu memegang peranan 88% dalam hidup kita. Jadi pikiran bawah sadar itu yang peranannya 88% itu akan menentukan hidup kita. Apakah kita akan gagal? Apakah kita akan mental? Apakah kita akan mandek? Atau kita akan mengalami suatu terobosan dalam hidup? Atau kita bisa mengalami suatu keberhasilan dalam banyak hal? Terutama dalam hal keuangan dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sepakat bahwa kita bersama-sama dalam hidup ini mau mengalami suatu terobosan, suatu keberhasilan, suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita ini, yuk kita belajar bersama-sama di dalam video ini supaya kita mengetahui bagaimana caranya pikiran bawah sadar kita yang berperan 88% itu bisa kita maksimalkan supaya kita bisa mengalami apa yang dikatakan keberhasilan, sebuah terobosan dalam hidup kita, suatu pencapaian dalam hal keuangan yang bisa kita raih dalam hidup kita ini. Seperti di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ada program-program lama yang tertancap dalam pikiran kita, sehingga membuat kita mau berusaha gimana pun, kita mengalami suatu penolakan, mandek, mengalami suatu kegagalan. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa kita sering diprogram bahwa uang itu susah dicari, bahwa kita ini orang yang tidak punya kemampuan, kita tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang lain, kita ini orang miskin, kita ini pendidikannya tidak banyak, kita ini dari keluarga orang miskin. Nah, program-program seperti itulah contoh yang saya sebutkan tadi, itu memblok kita, menahan kita, mencengkram kita, seperti kita berjalan di atas treadmill yang membuat kita sudah bekerja keras, belajar hal yang banyak, totalitas dalam berusaha, tapi kita seperti jalan di tempat. Kelihatannya kita sibuk, banyak hal yang kita lakukan, kita bekerja keras, tapi seperti yang saya katakan tadi, seperti berjalan di atas treadmill. Kaki kita melangkah, kita punya usaha, tapi kita tetap berada di tempat, tidak mengalami suatu kemajuan, tidak mengalami suatu progres dalam hidup kita. Supaya Anda dan saya bisa memprogram ulang program-program lama yang membuat kita mandek, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi program lama apakah yang sudah tertanam dalam diri kita, yang membuat kita tidak bisa berhasil. Anda ambil waktu sebentar, Anda pikir-pikir apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda, apa yang pernah membuat Anda mempunyai suatu belief, suatu keyakinan seperti bahwa cari uang itu susah, kita ini orang yang tidak bisa berhasil, kita ini dari keluarga orang miskin, jangan berharap bisa menjadi kaya. Itu contoh-contoh program lama yang sudah tertancap dalam hidup kita. Jadi tugas Anda dan saya adalah yang pertama tadi, mencari tahu program lama yang ada dalam pikiran bawah sadar kita itu seperti apa. Yang kedua adalah kita harus berusaha untuk memprogram ulang program lama yang membuat kita mengalami suatu kemandekan. Jadi nggak bisa santai, Anda harus serius untuk merubah program lama yang membuat hidup kita mengalami suatu kemandekan. Dan yang ketiga adalah kita harus konsisten untuk memprogram ulang program-program lama yang membuat kita mengalami suatu blok, suatu ikatan, sesuatu yang menahan kita untuk maju. Bayangkanlah ya, kalau Anda sekarang umurnya 20 atau Anda umur 25, bahkan mungkin umur 30 atau 40. Itu program lama yang sudah bertahan begitu lama, puluhan tahun dalam pikiran bawah sadar Anda dan saya. Tidak mungkin kita bisa merubah dengan sekejap. Program-program lama yang tidak baik itu bisa berganti menjadi program yang baru. Karena program lama itu yang sudah bercokol puluhan tahun dalam hidup kita, kita untuk merubahnya butuh konsisten, butuh usaha, butuh serius untuk merubahnya.
metode atau cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita yang sudah terisi dengan program lama yang membuat kita tidak bisa maju. Paling tidak ada 4 cara atau metode untuk kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita supaya bisa menjadi program yang baru dalam hidup Anda dan saya. Sebenarnya banyak caranya, tapi dalam video ini saya secara lugas dan secara garis besar akan menyampaikan bahwa ada 4 metode untuk kita belajar, untuk kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan program-program yang baru, program-program yang berkualitas, program-program yang bisa membawa Anda menjadi orang yang bisa menerobos dalam hidup ini sehingga mengalami suatu keberhasilan dalam banyak hal, terutama dalam hal keuangan Anda dan saya. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara afirmasi. Afirmasi itu bisa kita ucapkan atau kita dengar. Afirmasi secara gamblangnya adalah suatu perkataan atau suatu suara atau suatu kalimat yang berisi sugesti di dalam diri kita untuk merubah program yang lama. Contohnya adalah misalnya, aku bersyukur kepada Tuhan karena aku ini orang yang luar biasa. Bagiku, menghasilkan uang itu sangat mudah dan begitu gampang. Aku ini orang yang luar biasa. Aku ini orang yang mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Hidupku semakin hari, semakin lama, aku menjadi semakin berhasil dalam hubungan, dalam keluarga, dan juga di dalam karir dan keuangan. Itu adalah contoh kalimat afirmasi. Anda bisa bikin kalimat afirmasi seperti versinya Anda, sesuai dengan keadaan Anda, sesuai dengan apa yang Anda inginkan di program ulang dalam hidup Anda. Kalimat-kalimat afirmasi bisa Anda buat sendiri, atau Anda mendengar apa yang ada di YouTube. Kalau Anda buka YouTube, Anda ketik afirmasi. Itu keluar banyak kalimat-kalimat afirmasi yang diiringi dengan instrumen yang begitu enak. Anda dengarkan juga bisa. Tapi saran saya, Anda bisa bikin kalimat afirmasi sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Yang kedua, Anda bisa mendengarkan ajaran, perkataan atau statement-statement dari orang yang Anda kagumi, orang yang Anda idolakan, atau orang yang menurut Anda ini orang itu bisa dicontoh. Seperti kiai, tentu kiai yang mengajarkan hal yang positif, atau pendeta yang mengajarkan hal yang positif, atau tokoh-tokoh masyarakat yang baik, atau seorang motivator, atau seorang YouTuber yang mengajarkan hal-hal yang baik, atau tokoh-tokoh dalam dunia bisnis yang mengalami suatu keberhasilan. Jadi statement-statement perkataan mereka itu Anda bisa percayai. Biasanya itu akan lebih nancap karena kita sudah percaya, kita sudah kagum dengan orang tersebut, sehingga perkataan mereka itu bisa kita terima dan kita berharap bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar kita yang tidak baik. Mungkin perkataan daripada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi adalah, Anda adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Keberhasilan itu, kesuksesan itu adalah hak Anda sebagai ciptaan Tuhan. Itu adalah contoh kalimat yang bisa membuat kita mengalami suatu terobosan. Dan masih banyak kalimat-kalimat yang begitu powerful, yang luar biasa yang bisa Anda kutip atau Anda dengarkan di media sosial atau di YouTube. Cara yang ketiga, Anda bisa bikin vision board. Vision board adalah sebuah papan. Nah, papan tersebut Anda bisa menulis kalimat-kalimat yang Anda inginkan keberhasilan dalam hidupmu. Misalnya kalimat yang bisa Anda tempelkan di vision board adalah, aku adalah orang yang kaya raya. Atau mungkin Anda ingin mobil, Anda bisa memprint gambar mobil yang Anda inginkan, Anda tempelkan di vision board. Atau Anda ingin rumah, Anda bisa mengambil gambar rumah yang Anda inginkan, Anda tempelkan di vision board. Atau mungkin Anda ingin ke luar negeri, ya katakan yang paling dekat lah, mau ke Singapura, ke Malaysia. Anda bisa ambil foto-foto negara tersebut yang Anda ingin kunjungi, Anda gunting, Anda tempelkan di vision board. Intinya vision board adalah sebuah papan yang berisi cita-cita atau impian yang hendak Anda capai. Saya cerita sedikit, saya dulu pernah bikin vision board seperti ini. Padahal aku belum punya uang 1 miliar. Saya ambil uang Rp1.000 dan saya tambahkan nolnya begitu banyak sehingga mencapai angka 1 miliar.
Itu saya tempel di televisi yang sering saya nonton. Jadi setiap kali saya nonton televisi, itu masuk dalam saya. Saya punya uang 1 miliar. Ternyata itu bisa tercapai dalam waktu yang cukup singkat. 1 miliar itu bisa ada dalam hidup saya pada waktu itu. Jadi cita-cita Anda, impian Anda, apa yang mau Anda raih, Anda bisa tempel di vision board dan Anda taruh vision board itu di tempat-tempat yang paling sering Anda lihat. Karena itu adalah untuk mengingatkan Anda akan segala cita-cita dan impian Anda. Cara yang keempat adalah Anda bisa beli buku, Anda beli pulpen, dan Anda tulis dengan kalimat-kalimat sugesti, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat impian, kalimat-kalimat apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku sudah memiliki uang 100 juta dalam rekening bank saya. Aku bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, rezekimu yang Anda berikan dalam hidupku. Nah, itu salah satu contoh kalimat. Walaupun uang 100 juta misalnya belum Anda miliki, tapi Anda mulai dengan kata bersyukur. Kekuatan syukur itu luar biasa. Anda bersyukur punya uang 100 juta, walaupun kenyataannya belum ada. Tapi itu adalah suatu sugesti yang membuat pikiran bawah sadar Anda merasa yakin bahwa Anda sudah punya uang 100 juta. Dengan cara seperti itu, uang 100 juta, cepat atau lambat, akan terjadi dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Itu bukan urusanmu. Yang penting Anda melakukan bagianmu dengan totalitas, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana uang 100 juta itu bisa hadir dalam hidupmu? Itu adalah bagian yang akan terjadi dengan proses yang ada. Anda juga bisa menulis kalimat seperti ini. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur sekarang saya sudah menempati rumah yang luar biasa. Rumah yang saya cita-citakan. Aku bersyukur Tuhan. Aku sekarang dengan keluarga kecilku sudah memiliki rumah. Ya, mungkin Anda masih kontrak, belum punya rumah. Tapi Anda bersyukur dan Anda menulis dengan keyakinan penuh di buku Anda dengan pulpen yang Anda. Masih banyak kalimat-kalimat lain yang bisa Anda tulis sesuai dengan cita-cita dan impian Anda. Jangan diketik pakai laptop, jangan diketik pakai handphone, tapi Anda tulis tangan. Karena menulis dengan tangan itu bisa memberikan suatu suges yang maksimal di dalam pikiran bawah sadar Anda. Sehingga apa yang Anda tulis itu bisa nancap. Dan kita berharap bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dengan program yang tidak baik. Mungkin Anda bertanya, saya harus lakukan hal-hal seperti ini berapa lama? Sebenarnya tidak ada aturan berapa lama Anda melakukan program ulang dengan 4 metode yang saya sebutkan tadi. Itu tergantung bagaimana pikiran sadar Anda dengan pikiran bawah sadar Anda itu sudah menjadi sinkron. Karena seringkali membuat program itu gagal karena pikiran bawah sadar itu tidak sinkron dengan pikiran sadar. Contoh, misalnya Anda berafirmasi, aku bersyukur Tuhan, aku ini orang kaya raya. Itu pikiran bawah sadar yang Anda berusaha program. Tapi pikiran sadar kamu akan melawan dan berkata, ah bohong, kamu keren. Sekarang loh, uang kamu di dompet cuma ada 1.000. Ya, itu contoh adalah bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu belum sinkron. Jadi selama belum sinkron pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka Anda harus melakukan upaya, konsistensi, serius untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar yang masih berisi program lama yang membuat Anda mengalami suatu kemandekan, suatu kegagalan, suatu hal yang menahan Anda untuk mengalami suatu keberhasilan. Saya berharap video yang singkat ini akan membantu Anda dan saya untuk memprogram ulang pikiran-pikiran yang lama yang berisi program yang tidak bermanfaat. Semangat!